Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listianing Praya dari kelas 8F. Di sini saya akan menjelaskan materi SKU nomor 21 sampai 25. Oke, kita masuk ke materi ya. Materi SKU nomor 21. Dapat mengenal dan memilah sampah. Sampah berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sampah organik dapat terurai dan anorganik sulit terurai. Sampah organik bisa didaur ulang, contoh kertas, kardus, koran, majalah, dan lain-lain. Sampah organik tak bisa didaur ulang, contoh sisa makanan, daun, sisa sayuran, dan lain-lain. Sampah non-organik bisa didaur ulang, contoh logam seperti besi, aluminium, dan tembaga, botol, bekas botol minuman, kaleng, plastik, dan lain-lain. Sampah non-organik tak bisa didaur ulang, contoh plastik yang tidak bisa didaur ulang, baterai bekas, dan lain-lain. Pengelolaan sampah di rumah tangga melalui 3 langkah, yaitu pengumpulan, mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai, pemilahan, memisahkan antara sampah organik yang dapat didaur ulang dan organik yang tidak dapat didaur ulang, sampah anorganik yang bisa didaur ulang, dan sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Tindak lanjut, yakni pemanfaatan sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu dijadikan kompos untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, dijual atau didaur ulang sendiri untuk sampah organik dan anorganik yang bisa didaur ulang. Kurang lebihnya itu materi SKU nomor 21. Lanjut ke materi SKU nomor 22. Dapat menjelaskan teknik penjernihan air. Penjernihan air adalah proses untuk membuat air sehingga dapat digunakan untuk sesuatu semisal sebagai air minum. Macam-macam cara penjernihan air antara lain dengan perebusan, penyaringan, desinfeksi kimia, bubuk pemutih, desalinasi, pemanasan matahari, dan lain-lain. Penyaringan air adalah salah satu cara melakukan penjernihan air. Penyaringan air dilakukan dengan beberapa cara seperti saringan air katun. Cara yang paling sederhana, air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih, bertujuan untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Kalau gambarnya gak kelihatan, kalian bisa cari di Google, ada. Kedua, saringan kapas. Air disaring dengan kapas yang diletakkan di dasar wadah yang diberi lubang, bertujuan untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida dan mentana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Selain itu, partikel mineral yang terlarut dalam air seperti besi dan mangan akan teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisan endapan yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi dan filtrasi. Saringan pasir lambat (SPL). Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dapat dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikil. Saringan air sederhana merupakan modifikasi dari saringan pasir lambat. Pada saringan tradisional ini, selain menggunakan pasir, kerikil, batu, dan arang, juga ditambah 1 buah lapisan injuk atau ijuk yang berasal dari sabut kelapa. Itu materi SKU nomor 22. Dari SKU nomor 23 dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, simpul tiang, simpul pangkal, dan dapat menyusuk tali, membuat ikatan, serta menyambung 2 tongkat. Simpul adalah persambungan antara tali dengan tali. Ikatan adalah persambungan tali dengan benda lain, sedangkan tali adalah benda yang digunakan untuk mengikat, membuat simpul dan ikatan. Simpul hidup dipergunakan pada ujung tali untuk menghentikan pergeseran. Itu kalau gambarnya gak kelihatan, kalian bisa cari di Google. 2. Simpul mati digunakan untuk menyambung 2 utas tali yang sama besar. 3. Simpul anyam digunakan untuk menyambung 2 buah tali yang besarnya tidak sama besar
yang dalam keadaan kering. 4. Simpul tiang. Digunakan untuk mengikat sesuatu yang masih memerlukan keleluasaan bergerak, semisal leher binatang. 5. Simpul pangkal. Digunakan untuk mengikat tali pada kayu atau untuk memulai dan mengakhiri sebuah ikatan. Ikatan palang. Untuk mengikat dua kayu yang berpalangan. 7. Ikatan silang. Untuk mengikat dua kayu yang bersilangan. 8. Ikatan canggah untuk menyambung dua kayu atau tongkat. 9. Ikatan kaki 3. Itu materi SKU nomor 23. Dipraktekin di rumah. Materi SKU nomor 24. Dapat menjelaskan kompas, menaksir tinggi dan lebar. Kompas adalah alat untuk menetapkan arah mata angin. Komponen utama kompas adalah jarum yang terpengaruh dengan medan magnet bumi yang menyebabkan jarum tersebut selalu menunjuk arah utara-selatan. Terdapat beberapa jenis kompas, diantaranya adalah kompas saku, kompas bidik, bidik lensa, kompas bidik prisma, kompas silva, kompas digital. Kompas yang biasa digunakan oleh anggota pramuka dikenal sebagai kompas bidik karena kompas ini dapat digunakan untuk mencari sudut dengan cara membidik. Kompas bidik memiliki bagian-bagian: A. Dial, permukaan tempat panah, angka, dan huruf. B. Pembidik lensa dan celah bidik. C. Panah magnetik, jarum penunjuk. D. Visir, lubang pembidik dengan kawat bidik. E. Dudukan ibu jari, tempat penggantung. F. Tutup dial dengan garis bersudut 45 derajat. Ini ada arah mata angin, kalian bisa pelajarin aja, ini cuma referensi. Menaksir tinggi. Salah satu cara menaksir tinggi misal pohon adalah dengan metode perbandingan. Caranya: A. Dirikan tongkat BD. B. Intailah dari titik C ke puncak benda yang ditaksir titik E melalui puncak tongkat titik D. C. Geserlah maju mundur tongkat BD atau titik pengintaian titik C hingga antara C, D, dan E terbentuk garis lurus. Lihat gambar. D. Ukur panjang BC dan AC. E. Gunakan rumus AE sama dengan BD kali AC dibagi BC untuk mencari tinggi AE, benda yang ditaksir tingginya. Contoh, AE sama dengan BD kali AC bagi BC sama dengan 160 kali 960 dibagi 200 sama dengan 153 dikali 600 dibagi 200 sama dengan 768 cm. Sentimeternya dijadikan ke meter jadi 7,7 meter. AE, benda yang ditaksir tingginya. BD, tongkat 160 cm. AC, 960 cm. BC, 200 cm. Naksir lebar. Dengan metode perbandingan, caranya: A. Tentukan titik A di seberang sungai. Bisa sebuah benda yang menonjol. B. Tunjukkan titik B harus sejajar dengan titik A atau membentuk sudut siku-siku dengan tepi sungai. C. Berjalanlah menuju titik C dengan jarak bebas terserah lalu tandai. D. Berjalan ke titik D sejauh setengah atau separuh jalan. BC. E. Carilah titik E sampai terbentuk garis lurus antara ACE di mana sudut CDE siku-siku. F. Ukurlah DE. DE dikali 2 sama dengan AB. Contohnya, AB lebar yang ditaksir, BC 500 cm, CD 250 cm setengah BC, DE 200 cm. Rumus: AB sama dengan 2 kali DE sama dengan 2 kali 200 sama dengan 400 cm. Materi SKU nomor 25. Mengenal macam-macam sandi, isyarat Morse, dan semapur. Sandi adalah huruf rahasia dan untuk membacanya perlu memahami kata kuncinya terlebih dahulu. Kata kunci terserah dari si pembuat sandi. Terdapat bermacam-macam sandi. Berikut beberapa sandi yang populer di kepramukaan. 1. Sandi rumput. Kata kunci: rumput tertiup angin bagai inul lagi ngebor. Soalnya itu kayak yang ada di gambar. Keterangan: rumput yang pendek sama dengan titik dan rumput yang tinggi sama dengan strip. Hingga terbaca Pak Kolil. Semapur dan Morse.
Morse dan semapur adalah salah satu cara menyampaikan berita dengan isyarat. Isyarat Morse oleh Samuel Morse pada tahun 1837 dan berdasarkan konferensi internasional digunakan di seluruh dunia sejak tahun 1851. Isyarat semapur ditemukan pada George Semapur, Swedia. Isyarat Morse disampaikan dengan menggunakan tulisan, suara, peluit sirine dan lain-lain, sinar, lampu, senter dan lain-lain, asap dan bendera. Bendera Morse berukuran 90 cm dikali 60 cm. Warnanya biasanya terdiri dari warna gelap atau terang, dengan kombinasi garis horizontal di tengah dengan warna yang kontras. Diikat pada di tongkat dengan panjang 120 cm. Di atas ini ada gambar, itu buat rumus-rumus aja. Sikap yang benar ketika mengirim dan menerima berita dengan isyarat Morse dan semapur. Lihat gambar di samping. Isyarat semapur disampaikan dengan menggunakan sepasang bendera berukuran 45 x 45 cm. Yang terdiri dari gabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Warnanya bisa apa saja, tetapi yang biasa digunakan adalah warna merah dan kuning. Di situ ada juga gambarnya, nanti kalian bisa praktekin di rumah. Dan kalau bisa juga dihafalin ya. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.